Halo, perkenalkan nama saya James Satana Aritonang. Saya dari TIH Angkatan 2003 dengan NIM 2305 1204284. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum tentang routing statik. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui cara kerja routing statik, dan yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Baik, masuk ke pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada formatting table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi formatting table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Baik, langsung saja kita akan ke percobaan. Satu, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi ada PC 1, PC 2, PC 3, router 1, 2, dan 3, serta ada server 1 dan server 2. Langkah percobaan: buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, NAC mask PC, dan gateway PC. Baik, sudah ada programnya, saya sudah buat. Kita cek di IP config. IP untuk PC 1 yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya ada 2525255 dan 192, dan default gateway-nya 192.168.1.62 dan DNS servernya 33.33.33 dan 1. Lalu lanjut ke PC kedua. IP-nya ada di 1.65, subnetnya masih sama, gateway-nya 192.126 dan DNS servernya masih sama. Lalu yang PC ketiga 192.168.255.255.128 192.168.1.254 dan DNS servernya pun masih sama. Untuk routernya kita cek di sini ya. Isikan tabel routing statik seperti setiap router sebagai berikut. Router 1 ada network destination-nya, ada ini NAC mask dan NAC shop atau gateway. Di router 1 sudah ada, saya sudah memasukkannya ya. Ya, ada 3 tadi di sini persis. Di router 2 pun sama. Dan kita cek di statik sama juga ada 3, 92.168.1.0 via 112.12.12.1 sama seperti yang ada di tabel berikut ya. Ini ketiga pun sama. Lalu nomor 3, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list dengan IP4 ke ICMP. Oke. Simulation. Edit filter ke ICMP aja. Yang pertama, kirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya videonya. Oke. PC 1 ke PC 2. Baik, berjalan dan juga bisa kembali ya. Oke, baik, lanjut. Kirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 3. Kita delete PC 1 ke PC 3. Kita amati, berjalan ke router 1, lalu berjalan ke router 2 dan ke PC 3. Berjalan ke router 1, berjalan ke router 2 dan berjalan ke PC 3. Dan apakah bisa kembali? Kita cek.
bisa ya. Oke, lanjut. Kirimkan paket simple dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1. Kita lihat, nggak bisa. Naik ke router 3. Kita ke router 1 dulu, lalu naik ke router 3, lalu ke server 1, dan kembali lagi ke PC 1. Berhasil ya. Kirimkan PC 1 ke server 2. Router 1 terlebih dahulu, lalu naik ke router 3, kita kembali ya dari server 2 ke PC 1. Baik, selesai. Kirimkan paket simple dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Jalan, naik ke atas, ke router 1, ke PC 1. Maka bisa kembali, tentu bisa ya. Baik, selesai. Coba ke PC 3 dari PC 3 ke PC 2. Saya ke router 1 dulu, baru ke PC 2, lalu kembali lagi ke router 1, ke router 2, dan yang terakhir ke router 3 dan ke PC 3, maaf. Lalu dari PC 3 ke server 1. Naik ke server 1, kembali ke router 3, ke router 2, dan PC 3. Saya dari PC 3 ke server 2. Naik, bisa. Oke, lancar ya. Oke, lanjut. Dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba. Oke, pesan dari server 1 turun ke router 3 dan naik ke server 2. Begitupun sebaliknya ya. Kembali dan berhasil. Dari server 1 ke PC 1. Kita coba, saya ternyata bisa. Kembali lagi ke router 1, ke router 3, dan ke server 1. Server 1 ke PC 2. Oke, ke 3, turun ke router 1, baru ke PC 2. Bisakah kembali? Kita cek. Oke, bisa. Dan bisa ya. Yang terakhir, dari server 1 ke PC 3. Seharusnya dari server 1 ke router 3, ke router 2, dan ke PC 3. Ya, betul. Bisa kembali? Ya, bisa. Nah, oke, selesai. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Oke, baik, ke real time. Coba ya tadi dari PC 1 ke PC 2. Coba pakai reset T 92.168 1.65. Bisa ya. Oke, coba lagi ke tracer T 1.25. Bisa ya.
berjalan ke router 2, lalu berjalan ke PC dari router. Oke, kita coba ke server 1 ya. Terus bukan ketiga bukan paket tersebut 3.3.3.1. Baik, saya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 3 kali perjalanan dimulai dari PC 1 dengan IP address-nya ada 192.168.1.62, lalu berjalan menuju router, lalu berjalan ke server. Baik, coba kalau dari PC 3 ke server 2. Paket tracer di 43.43.43.1. Baik, saya. Baik, selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.